kembali lagi bersama aku, Medinia Putri. Dan aku, Fajri Lucas Jakoswa di podcast Rumah Fisika. Ruangnya mahasiswa fisika. Hari ini kita bakal podcast bareng sama bintang tamu kita yang kece banget loh. Kakak ini angkatan 2017 dan pernah memenangkan medali perunggu di Olimpiade KN MIPA tingkat nasional tahun 2020. Kita sapa dulu bintang tamu kita yang paling kece. Halo Kak Rami. Halo Kak Rami. Halo Medinia Putri ya. Halo Fajri. Nah, kami mau tanya-tanya boleh ya Kak? Boleh dong. Gimana sih Kak perasaan Kakak selama ini kita kuliah daring di masa pandemi seperti ini? Perasaan kakak kayaknya sama sih sama perasaan seluruh siswa dan mahasiswa di Indonesia. Nggak enak banget gitu. Udah beda kelas daring dengan kelas online. Tapi tetap karena sekarang kan lagi pandemi, kita harus belajar menerima situasi dan kondisi juga. Jadi kita harus belajar menyesuaikan diri juga. Sebenarnya kakak juga kesulitan sih untuk belajar secara online karena kayak offline itu kan kita ke kampus, di jumpa teman-teman, capek entar ke kantin atau apa. Kalau online di dalam kamar, di dalam ruangan gitu. Itu kayak kadang-kadang stres juga gitu. Natapin layar komputer atau HP dan dengerin kuliah. Jadi agak rasanya kurang enak sih. Tapi tetap semangat gitu kuliahnya dengan coba gitu kakak ganti-ganti situasi. Kadang kakak juga kayak pergi ke rooftop kosan atau pergi ke taman gitu sambil belajar di outdoor lebih fresh gitu. Oh iya. For your information ya teman-teman, kakak ini juga banyak memenangkan lomba loh. Bahkan juga sudah sampai tingkat nasional. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana cara belajar kakak supaya jadi seperti ini? Sebenarnya kalau kayak ikut lomba-lomba atau kompetisi itu udah kakak senang aja gitu, kayak tantangan bagi diri kakak gitu. Karena kalau cuma kuliah itu kayaknya kurang asik juga kan ya. Jadi kakak mencoba hal baru, mencoba ambil tantangan gitu kan, keluar dari zona zaman. Jadi ikut lomba-lomba, basically sih olimpiade. Karena kakak juga sebelumnya waktu SMA atau SMP juga olimpiade gitu. Jadi kakak ikut lomba-lomba itu mostly olimpiade. Tapi ada juga kakak ikut kayak lomba debat ada juga kayak lomba riset ada juga. Jadi gimana? Tadi pertanyaan gimana kakak lomba-lomba itu ya? Belum bagi waktu ya tadi ya Fajri? Iya. Gimana kakak belajarnya? Belajarnya karena kakak ikut olimpiade bidang fisika ya, jadi kakak merasa terbantu sih. Jadi kakak pernah kayak mikir gini sih, untuk kalau ikut lomba tuh olimpiade nomor 1 gitu kan, kuliah sampingan gitu. Jadi kayak tujuan kakak tetapkan olimpiade tujuannya, kuliah itu sambilan aja gitu. Kenapa? Karena ketika kakak belajar olimpiade, materi itu sebenarnya udah mencakup materi kuliah juga. Misalnya nih, kakak kan KN MIPA, alhamdulillah kemarin dapat perunggu. Kakak ikut KN MIPA itu dari maba gitu. Jadi pas awal maba kan kita baru belajar fisika dasar ya. Sementara materi KN MIPA itu udah sampai materi semester 5, kayak fisika kuantum, ada elektrodinamika, ada termodinamika dan fisika statistik gitu. Jadi artinya sejak semester 1 itu kakak udah buka buku semester 5 gitu. Jadi sebenarnya untung di kakaknya, ketika kakak nanti udah semester 5, kakak ternyata sedikit sudah mempelajari materi itu gitu. Jadi cara kakak ngatur waktu, kakak mostly lebih banyak menyediain waktu untuk belajar olimpiade daripada belajar di kelas. Karena ketika belajar di kelas itu ternyata udah tercover materinya oleh materi olimpiade yang udah kakak pelajari sebelumnya. Jadi cara kakak ngatur waktu ya, tapi olimpiade itu juga lebih berat kan ya materinya. Cara kakak ngatur waktu sih. Misalnya kayak kuliah itu hari Selasa, Senin kita kuliah jam 10, jam 1. Ntar setelah kuliah atau sebelum kuliah kakak di perpus biasanya, atau kayak buka buku lagi bahas soal gitu.
atur waktu sebenarnya, nyediain waktu untuk olimpiade itu harus disediakan. Oke Kak, kan tema kita hari ini penting nggak sih kuliah itu? Tadi menurut jawaban kakak paparkan kalau kakak itu lebih bertujuan untuk ke olimpiade dan kuliah sebagai sampingan. Nah, sesuai dengan tema kita, penting nggak sih Kak menurut kakak kuliah itu? Gimana Kak? Ya penting ya, tentu saja penting. Ya jawaban kakak tadi seperti itu ya, jadi mengindikasikan kamu ini tadi nggak perlu kuliah nih, olimpiade aja gitu ya. Itu sebenarnya kayak kata-kata lebih memotivasi diri gitu. Kenapa kakak bilang seperti itu? Ketika kakak hanya fokus ke kuliah, kakak cuma dapat kuliahnya aja. Yang mana kuliah yang dibilang orang tuh masuk kelas, pulang, lulus 4 tahun, jadi SSI, sarjana, selesai gitu. Nah, tapi ketika kakak pakai moto seperti itu dalam perkuliahan kakak, sebenarnya olimpiade tadi kan bagian dari kuliah kan? Jadi ketika kakak bilang olimpiade utama, kuliah sampingan gitu. Sebenarnya ketika bilang itu kakak udah mengcover kuliahnya. Kakak pengen kuliah yang nggak begitu-begitu saja gitu. Caranya dengan menambahkan kegiatan ekstra, bisa kayak olimpiade atau ikut lomba-lomba lainnya, juga organisasi gitu. Tapi sebenarnya kuliah itu udah tercakup ke dalamnya. Jadi kakak bilang itu untuk apa ya? Biar kakak dapat yang lebih gitu dari sekedar kuliah. Yang mana ketika kakak mencapai itu, kuliah insya Allah udah kuliah kakak itu udah tercover juga. Jadi kuliah itu sangat penting ya teman-teman. Kuliah adalah tanggung jawab kita kepada orang tua yang harus kita selesaikan, yang harus kita tunaikan. Sedangkan kalau teman-teman ingin berprestasi, ingin aktif organisasi, itu adalah tanggung jawab teman-teman kepada diri sendiri gitu, kepada masyarakat juga gitu, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Masa kita cuman melakukan sesuatu untuk diri kita aja gitu. Kalau organisasi itu contohnya kan kita di organisasi itu adalah kontribusi ya, melakukan kontribusi ke sekitar. Kalau belajar ya itu tanggung jawab kontribusi kita untuk diri kita sendiri, tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Untuk apa kita gunain otak kita gitu kan, untuk apa kita gunain diri kita yang ya karunia dikasih Tuhan. Jadi kuliah penting ya. Oke, ada lagi nggak nih Fajri yang mau ditanyain ke Kak Ramli? Terakhir nih Kak, apa pesan kakak kepada mahasiswa lainnya, terutama mahasiswa baru fisika angkatan 2020 nih Kak? Pesan kakak banyak sih. Kakak akhir-akhir kemarin baca kayak tweet orang gitu, kayak kuliah hahihi udah nggak tahu udah semester 7 aja gitu kan. Jadi yang mau Kak bilang, oke, untuk mahasiswa baru ya, pesannya waktu itu sangat singkat ya teman-teman, nggak terasa. Kakak rasanya baru kemarin jadi maba, baru kenal masih itu menjadi mahasiswa, apa sih itu kampus gitu kan, bagaimana sih kehidupan kampus itu, rasanya baru kemarin kakak juga ke KKMB. Tapi nggak terasa sekarang kakak udah semester 7, udah kayak mau selesai dan udah dipusingin dengan skripsi gitu. Jadi waktu itu nggak terasa, seriusan nggak terasa. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Terserah teman-teman mau jadi apa itu, tapi usahakan jangan jadi mahasiswa yang begitu-begitu saja. Karena pengalaman 4 tahun selama menjadi mahasiswa tidak akan kita dapatkan setelah lulus dari kuliah ini. Nanti kuliah kita kayak udah fokus kerja ya katanya, career gitu. Jadi lingkungannya pasti udah beda gitu. Jadi usahain ada kayak sesuatu kenangan lah kakak bilang. Dalam hidup itu kita harus membuat setiap kenangan gitu. Karena kedepannya pasti persoalan hidup semakin sulit ya, semakin rumit hidup itu, semakin berat juga. Jadi dengan adanya kenangan yang kita bentuk tadi, kita bisa ingat kembali gitu. Oh, dulu aku kuliah seperti ini loh. Wah, ternyata perjuangannya luar biasa ya kalau diingat lagi sekarang. Dan alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah bermanfaat bagi aku sampai sekarang seperti itu. Jadi ada hal yang kita ingat gitu, ada hal yang
kita dapatkan dalam hidup itu gitu. Jadi usahakan sama menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang tidak begitu-begitu saja. Untuk maba, adik-adik maba, kakak kasih pesan. Dulu itu kakak waktu maba itu rasanya penasaran gitu, suka cari tahu juga gitu. Jadi kakak dari maba tuh udah kemana-mana rasanya. Nanti kuliah jam 8 sampai jam 10 itu ada seminar, ikut gitu. Kadang nggak tahu itu, kadang di fakultas sebelah, fakultas mana nggak tahu kak. Bahkan kakak pernah ikut juga di Sekre Bahana gitu, karena ada kegiatan di kantor gubernur itu, ada pameran teknologi dari ya pameran teknologi itu, ada teman kita Bahana kan. Waktu itu kesana kakak untuk liatin kegiatannya itu, karena kayak malam jadinya akhirnya nginep di Bahana. Nah ternyata seru gitu di Bahana. Nanti kakak jumpa orang-orang kayak reporter gitu ya, kayak anak-anak jurnalis gitu kan. Seru gitu diskusi dengan mereka gitu. Itu juga kakak ikut kayak seminar, ada ke fisik juga, ada ke Fabrika. Kakak juga pernah gabung komunitas belajar bareng ID, yang mana founder itu Kak Michiko Prisdo. Waktu zaman kakak, beliau itu mapres gitu. Jadi seru aja kakak ketika bertemu dengan orang-orang seperti Kak Michiko, seperti tadi kakak teman-teman di Bahana juga itu pas seminar, kemudian jumpa pemateri-pemateri hebat. Itu bagi kakak tuh kayak hal baru, dan bagi kakak itu juga transfer energi gitu. Dan itu tuh seperti membuka pikiran kakak tentang kehidupan kuliah itu gimana gitu. Jadi yang enaknya kuliah itu enaknya adalah kita bisa mengeksplor banyak gitu. Waktu itu milik kita, terserah kita mau gunain untuk apa. Dan usahanya waktu itu nggak habis untuk cuman bolak-balik kuliah pulang gitu aja. Jadi adik-adik, eksplorlah diri kalian mulai dari maba itu. Jadilah orang yang apa ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Itu kayak selengak kemana kemarin cari tahu, itu nggak apa-apa gitu. Karena sewaktu maba itu kan kita memang nggak tahu apa-apa kan. Jadi ketika kita nyinyir sama senior, bahkan kita nanya ini itu, beliau masih memaklumi gitu. Tapi kalau bisa bayangkan kalau nanti udah semester 5, semester 7 masih nanya hal remeh-temeh ke senior atau ke dosen, pasti kayak dibilangnya, loh kamu tuh udah kuliah 2 tahun kok ini aja nggak tahu gitu kan. Tapi kalau maba orang bisa alumni, oh iya maba nggak apa-apa. Jadi explore lah, gunakanlah, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Isilah waktu luang kita itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu sih pesan kakak. Jangan jadi mahasiswa yang begitu saja. Wah, keren banget ya. Sekalian ini podcast yang memotivasi teman-teman semua. Kalau kita jangan jadi mahasiswa yang begitu-begitu saja. Oke, terima kasih Kak Rami untuk hari ini. Materinya luar biasa dan sangat-sangat memotivasi. Oke, terima kasih juga pada Medinia dan Fajri. Semoga kegiatan kita ini apa yang kakak sampaikan dapat memotivasi adik-adik lain gitu. Tentu. Dan aktif organisasi juga salah satu jalan menjadi mahasiswa yang tidak begitu-begitu saja. Oke. Sampai jumpa di podcast Rumah Fisika selanjutnya yang akan tayang setiap 3 minggu sekali. Podcast Rumah Fisika. Podcast Rumah Fisika. Ruangnya mahasiswa fisika. Wah. Dadah. Oke.